Oke, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, di sini kita bisa lihat ada sudut dari 0 derajat sampai 90 itu disebut dengan kuadran pertama. Nah, 90 sampai 180 itu disebut dengan kuadran kedua. 180 sampai 270 disebut dengan kuadran ketiga. 270 kembali lagi 360 menjadi disebut kuadran keempat. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana perbandingan trigonometri di keempat kuadran ini. Kita bahas dari yang pertama, yaitu kuadran yang pertama. Kita tarik garis dari titik O ke titik P, di mana titik P titik koordinatnya adalah x, y. Berarti x-nya ini adalah absis, y-nya adalah ordinat. Nah, berarti kalau kita misalkan titik O ke titik P itu, OP itu adalah R, maka koordinat dengan koordinat P adalah x, y, berarti P aksen adalah y. Dan OP aksen itu adalah x. Sehingga kita peroleh perbandingan trigonometrinya pada kuadran pertama, sin alfa, di mana sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Sin alfa sisi depan per sisi miring, dan di sini sisi depannya, jika alfanya ini maka sisi depannya adalah y. Sisi miringnya adalah ini R. Sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Nah, kemudian pada kuadran pertama berarti kita peroleh sinnya itu adalah y per R, karena dia sisi depan per sisi miring. Kemudian cos alfanya, cos alfa itu adalah samping per miring, samping per miring, sama dengan sampingnya x, miringnya R, sehingga cos alfa pada kuadran pertama adalah x per R. Kemudian tan alfa itu adalah depan per samping. Nah, sisi depannya adalah y, sampingnya adalah x, maka kita peroleh y per x. Kotan alfa sama dengan samping per depan, sehingga kita buat x per y, karena sampingnya x, depannya adalah y. Selanjutnya, sekan alfa itu adalah miring, sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya R per sampingnya x. Kosekan alfa itu adalah miring, sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya R, sisi depannya adalah y. Sehingga di sini adalah R per y. Maka bisa kita simpulkan dari kuadran pertama itu semuanya perbandingan trigonometrinya bernilai positif, karena di sini kita lihat tidak ada yang negatif perbandingan trigonometrinya. Selanjutnya perbandingan trigonometri di kuadran yang kedua. Nah, pada kuadran kedua kita lihat di situ titik P-nya pada gambar kuadran kedua. Titik P, koordinat titik P-nya ada di titik min x, y. Karena dia kuadran kedua, berarti x-nya bernilai negatif. Jadi dari situ perbandingan trigonometrinya, sin alfa pada kuadran pertama tadi kita peroleh y per R, maka di kuadran kedua dia y per R. Karena pada koordinat titik P di kuadran kedua y-nya positif, maka dia tetap y per R. Nah, kita lihat di cos alfa. Cos alfa pada kuadran pertama adalah x per R. Di sini juga maka cos alfa itu x per R, tapi di kuadran kedua x-nya itu bernilai negatif. Sehingga di sini dibuat menjadi min x per R. Nah, tan alfa di sini di kuadran pertama y per R, di sini juga y per x, maka di sini y per x, karena x-nya bernilai negatif maka di sini jadi y per min x. Di kuadran kedua x-nya bernilai negatif. Nah, kemudian kotan itu adalah x per y atau sisi samping per sisi depan, maka karena x-nya lagi-lagi bernilai negatif, maka di sini min x per y. Kemudian sekan alfa sama dengan
sisi miring per sisi samping, R per X, karena X-nya bernilai negatif, maka di sini min X. Kemudian kosekan alfa itu adalah R per Y. R per Y, karena Y-nya positif, maka dia tetap R per Y. Jadi pada kuadran kedua ini, bisa kita simpulkan bahwa yang perbandingan trigonometri yang bernilai positif adalah sin, ya kan, sin yang positif, kemudian kosekan alfanya. Kosekan alfa. Tidak nampak? Iya, ini kosekan alfanya. Bernilai positif, R per Y. Oke, selanjutnya kita mencari perbandingan atau melihat bagaimana perbandingan trigonometri di kuadran yang ketiga. Nah, langsung saja, kalau pada kuadran ketiga kita lihat koordinat titik P-nya itu adalah min X, min Y, maka X-nya bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif, sehingga perbandingan trigonometrinya sin alfanya itu tadi Y per R, maka kita buat di sini karena Y-nya ada bernilai negatif, maka min Y per R. Kemudian cos alfanya X per R, maka di sini karena X-nya bernilai negatif, min X per R. Kemudian tangen alfa yaitu di sini Y per X, maka di sini min Y per min X karena bernilai negatif Y dan X-nya. Min per min positif, sehingga kita peroleh di sini tan alfa itu adalah Y per X dengan tanda positif karena negatif dibagi negatif itu adalah positif. Sama juga dengan kotan alfanya. Kotan alfa itu adalah X per Y, maka di sini min X per min Y karena nilainya negatif, sama dengan min dibagi min, jadi X per Y. Jadi nilai kotan alfanya bernilai positif, yaitu X per Y. Selanjutnya, sekan alfa. Sekan alfa adalah R per X. Nah, karena X-nya bernilai negatif, maka di sini kita tuliskan R per min X. Dan yang terakhir, kosekan alfa itu sama dengan R per Y. Karena Y-nya bernilai negatif, maka di sini menjadi R per min Y. Jadi bisa kita simpulkan pada kuadran ketiga perbandingan trigonometri yang bernilai positif itu adalah tangen alfa dan kotan alfanya. Selain itu, perbandingan trigonometrinya bernilai negatif. Oke, yang selanjutnya itu adalah perbandingan trigonometri pada kuadran yang keempat. Nah, di kuadran keempat bisa kita lihat bahwa titik koordinat P-nya itu seperti pada gambar. Titik koordinat P-nya adalah X, min Y. Sehingga kita dapat perbandingan trigonometrinya menjadi sin alfa itu adalah Y per R. Y-nya di sini bernilai negatif, ya kan? Maka di sini min Y per R. Kemudian cos alfanya X per R. Karena X-nya positif, maka dia di sini tetap X-nya positif. Tan alfanya itu sama dengan Y per X. Karena Y-nya adalah min Y, maka di sini menjadi min Y per X. Begitu juga dengan kotan alfa sama dengan X per min Y. Sekan alfanya R per X, karena X-nya positif dan R-nya positif, maka dia menjadi tetap positif. Sekan alfa itu sama dengan R per X. Kemudian yang terakhir, kosekan alfa itu sama dengan R per Y, karena Y-nya negatif, maka di sini jadi R per min Y. Maka dari kuadran keempat ini bisa kita lihat bahwa perbandingan trigonometri yang bernilai positif itu adalah cos dan sekan, ya kan? Selain cos dan sekan, maka perbandingan trigonometrinya di kuadran keempat itu bernilai negatif. Nah, jadi dari keempat kuadran ini yang positif. Nah,
kalau kita lihat di papan, seperti pada kuadran pertama, yang positif itu adalah semuanya. Semua perbandingan trigonometri pada kuadran yang pertama itu adalah bernilai positif. Nah, di kuadran kedua, yang positif itu adalah sin alfa dan lawannya. Kalau kita pelajari sebelumnya, perbandingan trigonometri yang sebelumnya, sin alfa ini, kebalikannya adalah sin alfa, kebalikannya itu adalah cos alfa, kosekan alfa. Cos alfa kebalikannya sekan alfa, dan tan alfa kebalikannya adalah kotan alfa. Itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di kuadran pertama bisa kita simpulkan bahwa yang bernilai positif itu adalah sin alfa yang sudah saya petak merah dan kosekan alfa. Nah, di kuadran kedua yang bernilai positif itu tan alfa dan lawannya, tan alfa dan kotan alfa. Dan di kuadran yang terakhir, kuadran keempat, yang perbandingan trigonometri yang bernilai positif itu adalah cos alfa dan lawan dan kebalikan dari cos alfa. Kebalikan dari cos alfa adalah sekan alfa. Itu dia nilai-nilai perbandingan trigonometri yang bernilai positif di tiap-tiap kuadran. Sehingga dari semua kuadran ini bisa kita buat kesimpulannya. Cara saya mengingatnya biasanya adalah all berarti semua positif pada kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua semua saya tahu cara. Saya mengingatnya seperti itu, semua saya tahu cara. Sehingga di kuadran pertama itu kita ingat bahwa semuanya bertanda positif. Dan di kuadran kedua S berarti di sini adalah sinus. Dan lawannya, lawan sinus adalah kosekan. Maka yang positif itu adalah sinus dan kosekan. Kemudian di kuadran ketiga T, tahu. Di sini adalah tan yang positif dan lawannya. Kebalikan dari tan adalah kotangen. Dan di kuadran keempat cara. Yang positif itu adalah cos dan lawannya. Lawannya adalah sekan. Sehingga di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua semua saya tahu cara. Kuadran kedua adalah sin dan kosekan, kuadran 3 tan dan kotan, kuadran keempat cos dan sekan. Nah, inilah dia perbandingan trigonometri di berbagai kuadrannya, yaitu kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Masuk ke contoh yang pertama. Nah, jika diketahui titik P minus 5,12 dan sudut XOP adalah alfa, maka tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, di sini kita lihat titik P-nya adalah minus 5,12. Jadi, titiknya ada di kuadran kedua. Nah, berarti kalau titik P ini adalah minus 5,12, maka panjangnya ini adalah 12, karena ini adalah Y, dan ini adalah 5. Karena dia di kuadran kedua, maka dia bertanda negatif. Oke, kemudian, kalau ini sudah diketahui, dan sudut alfanya di sini, di sumbu X, O, dan P, berarti alfanya di sini ya. Oke, alfanya di sini. Maka kita cari R-nya. R ini adalah sisi miring. Maka R kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya, yaitu Pythagoras. Nah, di sini maka kita tuliskan R kuadrat sama dengan 12 pangkat 2 ditambah minus 5 pangkat 2. R kuadrat sama dengan 169. Maka kita peroleh R itu sama dengan akar dari 169, R sama dengan 13. Nah, jadi ketiga sisi pada segitiga ini sudah kita peroleh, segitiga yang ada pada kuadran kedua. Maka kita cari, karena yang diminta adalah tentukan perbandingan trigonometrinya. Maka kita cari perbandingan trigonometrinya.
Yang pertama, sin alfa sama dengan Y per R. Jadi, di sini karena Y-nya adalah 12, maka di sini kita tuliskan 12 per 13. Kemudian yang kedua, cos alfa. Cos alfa itu sama dengan X per R. Cos alfa sama dengan X per R. Karena X-nya adalah negatif 5, karena dia di kuadran kedua, maka X bernilai negatif. Maka di sini negatif 5 per 13. Kemudian, tan alfa itu adalah Y per X. X-nya adalah negatif 5, maka di sini jadi 12 per minus 5. Kotan alfanya adalah X per Y. X-nya minus 5, Y-nya 12. Berarti di sini menjadi minus 5 per 12. Sekan alfa itu sama dengan R per X. R-nya kita cari tadi adalah 13, maka di sini X-nya minus 5, jadi 13 per minus 5. Kemudian yang terakhir itu kosekan. Kosekan alfa sama dengan R per Y. Maka R-nya di sini 13, Y-nya di sini 12, sehingga di sini 13 per 12. Ya, itu dia untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini diketahui tan alfa itu sama dengan 3 per 4, di mana alfanya berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai sin alfa dan cos alfa. Oke, kita jawab. Karena alfa berada di kuadran ketiga, maka X dan Y-nya itu nantinya bernilai negatif. Nah, di sini diketahui tan alfanya adalah 3 per 4. Berarti, karena tadi dikatakan alfanya di kuadran ketiga dan tan alfanya adalah 3 per 4, berarti tan alfa, seperti yang tadi kita pelajari pada kuadran ketiga, penjelasan kuadran ketiga tadi, nah tan alfa itu sama dengan min Y per min X. Maka sama dengan min 3 per min 4. Negatif dibagi negatif positif, yaitu 3 per 4. Maka berarti bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan minus 4 dan Y-nya itu adalah minus 3. Tan alfa sesuai dengan yang diketahui positif, minus 3. Nah, kemudian kita letakkan X, Y, titik koordinat X, Y, min 3, min 4, misalnya kita misalkan adalah titik P pada koordinat kartesius, berada pada kuadran ketiga, ya kuadran ketiga di sini ya, ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, berada pada kuadran ketiga. Nah, di sini dia minus 4, minus 3. Nah, kemudian kita misalkan ini adalah R, titik garis OP itu adalah R, maka kita cari panjang R-nya. Karena X dan Y sudah diketahui, maka kita mencari R-nya menggunakan dalil Pitagoras, yaitu karena R itu adalah sisi miringnya, maka kita cari pakai Pitagoras, yaitu jumlah kuadrat kedua sisi yang lainnya. Kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, kuadrat sisi miring itu adalah berarti R kuadrat sama dengan minus 3 dikuadratkan, X-nya dikuadratkan, panjang X-nya dikuadratkan, ditambah minus 4 kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 25, maka R sama dengan akar 25. R-nya sama dengan akar 25 adalah 5. Maka kita sudah peroleh R-nya adalah 5. Sekarang kita sudah dapatkan X-nya minus 4, Y-nya minus 3, dan R-nya minus 5. Selanjutnya, setelah kita peroleh ketiga X, yaitu X, Y, dan nilai dari R, maka kita cari perbandingan trigonometrinya. Oh, yang diminta di sini untuk soal contoh yang kedua ini yang diminta hanya nilai sin dan cos alfanya saja. Berarti yang kita cari adalah sin alfa dan cos alfa. Ya, di sini kita lihat sin alfa itu sama dengan Y per R. Nah, Y-nya di sini ada minus 3, R-nya kita peroleh 5. Maka di sini sama dengan minus 3 per 5. Nah, kemudian cos alfa sama dengan X per R. X-nya minus 4, R-nya 5. Maka minus 4 per 5. Nah, kalau misalnya ini soalnya sudah selesai kita jawab. Nah, kalau misalnya di soal dikatakan tentukan, kita tambahin di sini tentukan sekan alfanya. Sekan dan kosekan.
Nah, jika ditanya seperti yang di papan, sekan dan kosekan alfanya, maka tinggal kita cari, kita tambahi sekan alfa sama dengan R per X, R-nya 5, X-nya minus 4, sehingga sekan alfanya adalah 5 per minus 4. Nah, kosekan alfanya itu adalah R per Y, di mana R-nya 5, Y-nya minus 3, maka kosekan alfanya adalah 5 per minus 3. Itu dia. Gampang sekali, bukan? Ya, ini kita jelaskan sampai contoh yang kedua.